Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Bumi direkomendasikan buy, supportnya di 120, resisten hingga ke 170. Harum direkomendasikan buy, supportnya di 800, resistennya hingga ke posisi 1000 ini. Kemudian BRMS dari barang baku 430 hingga ke 600, INKP hari ini juga dimasuk dalam rekomendasi di tengah sentimen fundamental yang berkembang. Ada INKP supportnya di 6.000, resisten hingga ke 9.000. Bumi, Harum, BRMS, dan INKP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Hendy, kita langsung lanjutkan Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Bumi, Pak Hendy, buy di level berapa dan pertimbangan, terutama dari sisi teknikal. Bumi masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Di penutupan sesi kedua hari ini, Bumi ditutup flat Pak di 127 setelah menguat ke level 132 secara intraday. Baik. Untuk Bumi menurut saya ini cukup menarik karena dari kemarin ketika di level 127 itu kan sulit banget untuk di break dan ternyata di break di tanggal 11 Juni. Nah saat ini untuk Bumi menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena dia berhasil breakout dan saat ini lagi retest ke support. Dan volumenya juga tidak sebesar aman tadi. Jadi menurut saya Bumi ini cukup menarik, ditambah ada perang dan ada namanya Bumi itu kan sedang akan melakukan corporate action yaitu kuasi reorganisasi. Kalau ternyata itu sudah di-approve dan nanti memang akan dijalankan, berarti Bumi ini sudah menjadi saham yang memiliki fundamental lumayan oke. Jadi saya melihat level 120 ini lumayan kuat ya, karena last low dari candle ketika dia breakout di 11 Juni itu di 121 ya, spare satu tick aja sih sebenarnya untuk menjaga kalau dia ada false break seperti itu. Iya. Buy di level berapa Pak? Penutupan hari ini di 127, sementara support tadi di 120 Pak Hendy? 120 boleh, 127 juga boleh, kemudian 125. Oke. Itu 3 area itu menurut saya lumayan oke untuk kita Ya. spek. Resistennya cukup jauh Pak, di 170 ini target sampai kapan? Ini target mid term ya, mid to long term. Karena resisten terdekatnya itu memang di level 146 sampai 150. Oke. Kalau dia berhasil breakout dari 150 baru targetnya ke 170 karena ada 2 target. Baik, ada Bumi sampil yang pertama ditutup flat hari ini di 127. Buy tadi di beberapa level 120, 127, 125, resisten hingga ke 170 untuk menengah, sementara resisten terdekat hingga ke 146 hingga ke 150 rupiah per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan kedua, Pak Hendy, ada Harum Pak. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya saya akan coba ulangi di 800, resisten hingga ke level 1000 untuk Harum. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini melemah 1,12% di 880, tadi juga sempat intraday ke 905. Silakan untuk Harum Pak Hendy. Baik, untuk Harum secara teknikal menurut saya ini cukup menarik ya, karena support majornya memang di 800, tetapi support minor kalau kita lihat itu di level 860, di mana resisten sebelumnya yang sudah dites berkali-kali dari 22 April, kemudian di 7 Mei, kemudian di akhir Mei, 27 Mei, dan akhirnya breakout di 4 Juni. Ya, menurut saya di level 860 itu spekulasi buy itu mungkin 30-40% dari porsi atau maksimal 50% dari porsi itu menurut saya menarik. Ya, sisanya ya tunggu dia breakout lagi dari level resisten 910. Kalau dia closing di atas 910 dan ataupun dia koreksi ke level 800. Baik, level 1000 sudah cukup lama Pak, tidak disentuh oleh Harum. Level ini terakhir disentuh paling tidak di perdagangan awal
Januari sempat tertekan di April akibat trading halt. Bagaimana dari sisi pola jangka pendek dan menengah? Pak Hendy, singkat saja. Baik, untuk jangka ini sebenarnya trading untuk jangka pendek. Mhm. Yang pendek tuh menengah lah ya sebenarnya. Jadi menurut saya untuk dia ke area level 1000 itu kan sebenarnya ada MA 200 di sana. Ya, Ya, jadi kita mengincar selisih harga dari antara support dan MA 200 itu. Karena secara long term memang Harum ini belum bisa dibilang dia uptrend. baik. Dari Harum kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Pemirsa, ada BRMS juga direkomendasikan buy, di mana posisi supportnya di 430, resisten hingga ke Rp600 per saham. Dalam sepekan terakhir, BRMS sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Ya. Bagaimana Anda melihat posisi BRMS yang kembali tertekan, yang sebelumnya juga sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Nah, justru itu sebenarnya yang saya suka itu ketika dia ada kenaikan yang signifikan dan dia koreksinya yang saya lihat adalah volumenya tidak terlalu besar. Ya, justru itu saya melihat area level 430 ini area yang cukup kuat. Kalau bisa dipertahankan pun sampai 424. Ya, Ya, itu support terakhir. Kalau misalnya dia tetap mempertahankan area itu dengan low volume, ya itu bisa dibilang reakumulasi lagi untuk naik lebih tinggi gitu. buy di level berapa, Pak? Buy tadi di level kalau mau titip sendal pertama kali ya 400 Oke, 438 ya, 438 sampai 424. Cut loss di bawah 420. baik. Saham pilihan terakhir, Pak, INKP di tengah sentimen dividen, Anda juga rekomendasikan buy? Ya. Untuk INKP menurut saya ini masih oke ya. Dengan support itu di level 6.000. Ya, Kalau mau buy itu di sekitar ini dekat-dekat area ini sebenarnya udah cukup menarik baik. ya. Yang penting dijaga jangan sampai jebol 5750. Kalau Oke. jebol 5750 udah nggak, aku akan buang. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Bumi, Harum, BRMS, dan INKP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 0,67%. Pelemahan terpangkas dan berhasil mempertahankan level 7.100-an di penutupan, tepatnya di 7.107.789. Secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.155. Kemudian level tertinggi hari ini di 7.166 sempat bergerak di zona hijau. Level terendah di 7.089.455. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,68%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,53%, dan LQ45 melemah di 0,89%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, properti memimpin penguatan di 1,01%, industri juga menguat di 0,15%, konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,29%, dan teknologi tertekan di 1,21%. Deretan saham top gainers, grafis selanjutnya ada Antam, ditutup menguat di 3.550, Pani 11.975 di zona hijau. Energi hari ini masih melaju, ditutup menguat di 334, dan SSIA melesat di atas 14% hari ini di 1.475. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari BBCA, tertekan ke 8.900, BRMS juga melemah ke 442, Aman sudah meninggalkan level 8.000-an di 7.800, dan PGO hari ini juga koreksi dalam di 1560. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Kita akan jeda kembali tetap di tempat Anda, dan masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan Elsa, Pak.
sudah ambil posisi di 600, nyangkut. Penutupan hari ini di 500, melemah di 0,99%. Masih bisa di hold, Pak Hendy, untuk Elsa? Terus kapan dia pernah sampai 600? Kayaknya 500-an deh. Aha, Nah, kalau sekarang paling jagain 490. Kalau ya, dia jebol 490 udah buang. Udah nggak menarik sih. Karena dia ada resistance weekly di ya, level 40. baik. Kemudian Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham cuan, Pak. Ya, Nyangkut masih di 11.900, masih direkomendasikan hold tidak, Pak? oke, hold aja nggak apa-apa. Selama dia tidak jebol dari 11.500 itu aman. Dan dia harus close di atas 12.200 itu baru akan lanjut naik. Baik, masih di hold untuk Bapak Sihotang Medan. Cuan di 11.900, support yang bisa diperhatikan di 11.500 ya Pak tadi ya? 11.500. Oke, target bisa ke 12 ribuan pemirsa. Bapak Jason dari Bapak Sihotang dari Medan maksud saya. Kemudian ada Bapak Daniel, Bapak Dedi maksudnya dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham MAR, Pak. Saya akan coba cek penutupan hari ini. Untuk MAR, My Dynamic Indonesia Tbk, melemah di 720, Pak. Sepekan ke depan, support dari resistance-nya untuk MAR Dynamic. Untuk support di 710, resisten di 745. Kalau dia bisa breakout, maka resistannya ke 785 dan 800. Bagi yang baru ini masuk, direkomendasikan tidak Pak untuk MAR? Enggak, ini masih downtrend. Oke, masih dalam fase downtrend dan belum direkomendasikan masuk untuk MAR, pemirsa. Kita beralih ke Lampung, Pak. Ada Bapak Joshua Nainggolan, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham CFIN, Pak. Sudah punya harga average di 322, nambah posisi idealnya di berapa? Direkomendasikan untuk tambah posisi untuk CFIN, Pak? CFIN, kalau untuk area sekarang 322, ini lagi di support sebenarnya. Jagain aja level 316. Dan dia harus breakout dari 328 baru nambah. Itu lebih baik daripada average down, mending tunggu dia di 328. Baik, Dia bisa break 328, resisten berikutnya 342 sampai 344, resisten berikutnya di 364, 370. oke. Bapak Victor dari Malang menanyakan BBNI, Pak. Sudah ambil posisi 4.300 level penutupan hari ini. Arah jangka pendek dan menengah untuk BBNI? Untuk jangka pendek 4.300, kalau besok ke depan dia close di bawah 4.300, mungkin bisa cut loss dulu Iya. ya. Kemudian untuk jangka panjang, menurut saya ini kalau memang untuk jangka panjang area level 4.000 cukup Iya. menarik. Baik. Area level 4.000 cukup menarik. Menanyakan saham OASA, Pak. Mahakarsa Biru Energi Tbk, Maharaksa. Ditutup menguat 7%, nyangkut di 210. Singkat saja Pak Hendy. Baik. Untuk OASA ini sebenarnya supportnya di 188, Iya. cut loss di bawah 178. Resistennya memang di 208. Paling kalau dia bisa break dari 208 baru dia akan melanjutkan kenaikan. Baik, menanyakan saham OASA tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan IPCC Bapak Robert, kemudian juga menanyakan saham BRIS, dan kami mohon maaf waktu kami cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Dev. Baik, ada Bapak Dharma Putra Hendy Santoso, Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.